Apakah bangsa kita ini aman? Saya katakan kita sedang tidak baik-baik saja, saudara. Pimpinan negara kita tahun lalu, ya, dia berpidato bulan 9 kalau nggak salah, atau bulan 11 ya, sekitar 300-an juta ya. Saya tidak tahu kebenarannya, tetapi beliau yang berpidato ya, itu sudah terkena dampak kelaparan di seluruh penjuru bumi. Makanya di sana beliau katakan, mari semua ya bertani. Mana sorgawi? Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Coba kita hubungkan dengan apa yang terjadi saat ini. Apakah kita telah mendengar banyak deru perang dan kabar-kabar tentang perang? Sudah ya. Jadi makanya nonton berita itu jangan hanya nonton film-film doang ya, film lucu-lucu atau apa. Kalau memang buka handphone, buka berita-berita penting. Ini deru perang sudah mulai dikumandangkan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ini mereka sudah mulai unjuk gigi nih, ya. Coba kita lihat. Saya tidak bisa sebutkan nama di sini, ya. Antara bangsa-bangsa yang besar dengan yang perekonomian kuat, ya, dengan yang militernya kuat, segala macam, mereka sekarang sedang menonjolkan diri mereka, ya. Dan mereka sedang berlomba-lomba untuk menjadi yang berkuasa, ya, yang akan menyamakan dirinya sebagai Tuhan dalam artian berkuasa, ya. Jadi orang-orang yang hendak berkuasa sedang berdiri di muka bumi ini, ya. Nah, jadi deru perang itu telah kita dengar. Kita lanjut, apalagi yang akan terjadi, ya. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya, ya. Harus terjadi. Ngeri ya. Tuhan telah bernubuat kalau itu harus terjadi, namun itu belum kesudahannya. Jadi kalaupun kita melihat ada perang, kalaupun kita melihat segala sesuatu kesusahan, ingatlah Tuhan telah nyatakan itu harus terjadi, namun itu belum kesudahannya. Jadi seperti apa nanti kesudahannya? Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Sudah dimulai, sudah. Kita melihat bangsa-bangsa yang sedang berperang sekarang. Makanya saya sampaikan kepada kita semua, jangan engkau merasa di zona nyaman, ya. Apakah bangsa kita ini aman? Saya katakan kita sedang tidak baik-baik saja, saudara. Dan banyak juga desas-desus yang kita dengarkan, ancaman-ancaman dari beberapa wilayah, bahkan yang mengancam untuk menguasai wilayah kita ini, ya. Saudara harus dengar itu, ya. Jadi kita tidak bisa mengungkapkan ini di sini, ya. Segera rumah doa sudah akan kelar, kita akan zoom, ya. Di sana saya akan bukakan semua bangsa-bangsa ini siapa saja, saya akan bukakan, ya. Apalagi yang dikatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, ya. Apakah kelaparan sudah dimulai? Sudah. Saya ingat pimpinan negara kita tahun lalu, ya, dia berpidato bulan 9 kalau nggak salah, atau bulan 11 ya. Apa yang dipidatokan, ya? Sebanyak berapa ratus juta yang dia katakan di seluruh dunia, sekitar 300-an juta ya. Saya tidak tahu kebenarannya, tetapi beliau yang berpidato, ya, itu sudah terkena dampak kelaparan di seluruh penjuru bumi. Makanya di sana beliau katakan, mari semua ya bertani, katanya, ya, bertani. Jadi terima kasih buat beliau menganjurkan bertani. Kami juga belajar untuk hal itu. Tetapi makasih, bukan semata-mata hanya karena anjuran beliau, tetapi karena Tuhan pun berfirman kepada kami, ya. Jadi beberapa saudara-saudara kita di seluruh penjuru bumi, bahkan jutaan, itu sudah terkena dampak kelaparan. Namun akan ada kelaparan besar-besaran yang masih akan terjadi.
Saya ingat itu waktu Tuhan berfirman dan saya sampaikan kepada saudara, bahkan ini kelaparan yang sangat besar yang akan melanda seluruh bumi. Ya, bahkan yang belum pernah terjadi akan terjadi kelaparan ini. Ya. Nah, sebenarnya ini ada apa? Apa sudah perancangan? Apa sudah direncanakan? Nanti kita akan kupas di Zoom, ya. Nah, gempa bumi di berbagai tempat. Ya. Nah, ada orang mengatakan, Bu, ya ini kan ada juga kaitannya dengan kecanggihan-kecanggihan mereka yang sudah bisa menguasai iklim atau membuat gempa segala macam. Saya hanya bisa katakan, sekalipun itu tangan manusia yang mengerjakannya, tetapi setidaknya itu telah dinubuatkan. Ya. Nah, dan Tuhan tahu semua itu. Ya. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, seperti apa zaman baru ini ya? New World Order ini seperti apa kira-kira nanti ya? Di mana tatanan dunia baru akan dikerjakan. Ya. Total kontrol juga akan dinyatakan. Ya, pengontrolan penuh akan umat manusia. Ya, inilah yang dikatakan zaman baru. Nah, zaman baru ini seperti apa, saudara-saudara terkasih? Ya, saudara harus pahami itu supaya saudara tidak tertinggal akan pemberitaan-pemberitaan. Karena anak-anak terang akan tahu bila mana Tuhannya akan datang. Tetapi bagi orang-orang gelap, kedatangan Tuhan itu bagi mereka seperti pencuri. Kenapa dikatakan demikian? Ya, karena anak-anak terang itu akan bisa menghubungkan segala musim dengan penggenapan firman. 2016 Tuhan menghampiri saya. 2016 dia selalu berbicara dan membukakan akan hal-hal yang rahasia, ya, akan apa yang terjadi di muka bumi ini. Jadi jangan saudara berpikir banyak hal yang kami tahu itu dulunya itu dari mana, Roh Kudus yang langsung menyampaikan, ya. Tuhan langsung, kami tidak punya televisi. Tetapi seringkali terlebih dahulu Tuhan membukakan, sama seperti ya tentang komunis yang akan berdiri. Tuhan lo yang akan menyampaikan, anakku, akan ada masa komunis akan berdiri. Engkau akan melihat komunis akan berdiri. Nah, saya melihat ternyata benar, ya. Nah, bahkan 2016 Tuhan bukakan ada seseorang dan dialah pintu gerbang dari Sodom Gomora di muka bumi ini. Karena dialah yang memprakarsai dosa itu dihalalkan di bumi ini. Dan inilah awal kekacauan bumi, ya. Nah, siapa itu? Saudara mungkin sudah tahu. Siapa yang menandatangani pertama sekali untuk menghalalkan LGBT? Dan itulah awal kemurkaan Tuhan, awal kegeraman Tuhan akan dunia ini, ya. Dan itu dimulai tahun berapa? Tahun berapa mereka mulai bisa dinikahkan, ya. Makanya alangkah ngerinya, alangkah mirisnya gereja-gereja yang menikahkan orang-orang yang seperti ini, ya. Jangan sampailah di Indonesia itu terjadi, ya. Tapi saya lihat di Indonesia dosa ini sangat merajalela. Ya, dosa LGBT bahkan di gereja-gereja yang katanya hadiratnya kuat banyak kami temukan. Ya, saya tidak perlu untuk membongkar di mana-mana saja kami temukan, tetapi ini sangat banyak terjadi. Bahkan ada yang kami tahu antara gembalanya dengan wakil gembalanya, ya, antara sesama pelayan dengan pelayan, ya. Dosa Sodom Gomora sampai pernah satu wilayah, ya. Saya ke Menara 2. Di saat di Menara 2 saya melewati satu kamar. Nah, saya bilang, ini kamar siapa? Ya, kamar para pengerja, kata ketua penjaga doa, ya, Menara Doa. Pas berdoa Tuhan katakan kalau dosa Sodom Gomora di tempat ini dan mereka dibiarkan berdiri bahkan melayani. Saya sampaikan kepada ketua Menara Doa, apa ada di sini? Ya, secara roh dulu kalian mengenali, ada yang kalian curigai mereka itu terikat dosa LGBT. Saya bilang, ada, Bu.
Mengapa kalian tidak berani menegur mereka? Karena kalau roh Tuhan penuh di dalam dirimu, kau tidak akan ada keraguan-raguan. Saya bilang, mengapa mereka masih diizinkan untuk melayani? Bahkan lebih ngerinya lagi, ada di gereja besar juga ini ya, seorang ibu tiri dengan anak tirinya. Ya, bahkan ini sudah berusia 50 sekian tahun. Bahkan dia sudah menjadi pendoa di gereja itu puluhan tahun. Tetapi ini bisa tidak terbongkar. Ya. Parah, oke, gereja tidak menikahkan yang seperti ini. Tetapi kenapa gereja tidak bisa menyenter yang seperti ini, tidak bisa melihat yang seperti ini? Ya. Kenapa kacamata mereka buram melihat ini semua? Karena apa? Sudah kurangnya kepekaan daripada anak-anak Tuhan untuk melihat dosa-dosa yang ada di dalam gereja. Saya pernah sampaikan kepada seorang yang terlibat dosa LGBT ya. Saat itu dia keluar dari gereja yang dulu pernah saya beribadah di sana hanya karena apa? Mereka ditegur dengan dosa LGBT-nya. Ya, akhirnya dia dengan pasangannya ini keluar. Nah, mereka beribadah di tempat lain. Dan saya tahu ini gereja besar di daerah saya ini ya. Sampai saya bilang, katanya di gereja itu sangat luar biasa hadirat. Katanya di gereja itu sangat luar biasa kepekaan akan roh. Tetapi kenapa kalian berdua tidak bisa disenter? Kalau kalian berdua itu terikat dosa LGBT yang tidak terpisahkan, bahkan karena dosa kalian keluar dari gereja sana, pergi ke gereja lain. Tetapi alangkah disayangkan, bahkan gereja besar itu pun tidak bisa melihat dosa-dosamu, saya bilang. Saya tembak langsung dia, karena memang benar ya. Sampai orang-orang tua pun dulu sudah dikumpulkan ya, untuk memisahkan mereka, tetapi mereka tidak terpisah ya. Bahkan ngerinya lagi ya, yang menuntun saya sendiri ya, bisa tidak dilihat oleh gereja itu kalau dia terikat dosa LGBT ya. Bahkan sesuai dengan kesaksiannya, sudah banyak orang yang bersama-sama dengan dia. Wow. Ya. Di mana kepekaan gereja-gereja di saat ini ya? Kenapa dosa-dosa seperti ini tidak bisa disenter? Ya. Bukan kita tidak mengasihi mereka, tetapi jangan tertutup mata kita untuk melihat dosa ini sehingga menghalalkan mereka untuk bersama-sama ya. Beberapa waktu lalu kami ke daerah, maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya ya. Apa yang terjadi ya? Kami tinggal di rumah seseorang. Ini baru kejadiannya ya. Nah, saya tidak tahu, setiap kami tinggal di rumah seseorang, bahkan yang tidak kami kenal, pasti ada sesuatu yang akan Tuhan bukakan untuk keluarga itu ya. Dan ternyata apa saudara? Ibu ini hatinya sangat tulus ya. Dan dia mengenalkan saya dengan beberapa orang. Dan ternyata beberapa orang ini terikat dengan dosa LGBT ya. Dan itu Tuhan bukakan langsung. Karena saya langsung berbicara kepada mereka. Ini terlibat 3 orang. Saya bilang bahkan satunya ini ya, dia itu dipakai untuk berkhotbah di mana-mana. Saya sampai bilang sama dia, berhenti untuk melakukan pekerjaan Tuhan ya. Dunia selama ini tidak melihatmu, tetapi hari ini Tuhan datangkan kami hanya untuk membongkar bagaimana dosa kalian. Saya bilang ya. Dia orang kepercayaan gereja, tetapi gereja tidak bisa melihatnya. Dan puluhan tahun dosa ini telah terjadi ya. Inilah visi misi kami, Tuhan hantarkan ke sana untuk membongkar dosa LGBT ini ya. Setelah itu terbongkar, bahkan luar biasa, pas kami udah mau pulang ya, Tuhan izinkan saya bertemu dengan satu orang terakhir. Dan tanpa perlawanan, dan dia pun akhirnya mengakui dan minta maaf ya. Jadi ibu ini tadi hanya sebagai media aku kenal dengan mereka ya. Bayangkan puluhan tahun dosa itu ada dan gereja tidak bisa menyenternya. Ada apa? Karena sudah kebanyakan gereja-gereja hanya memikirkan fasilitas, mengabaikan kualitas. Sudah banyak gereja-gereja yang hanya memikirkan uang, uang, dan uang ya.
Sudah banyak para hamba-hamba yang katanya hamba Tuhan hanya memikirkan apa yang masuk ke perutnya untuk kelangsungan hidupnya. Akhirnya tertutup. Mau bagaimanapun jemaatnya dia tidak akan tahu. Saudara datang ke tempat ini, dibongkar semua, ya. Mau saudara bersungguh-sungguh dalam hati, dibongkar semua, ya. Jangankan dosa yang kelihatan, yang tidak kelihatan pun Tuhan bongkar di sini, ya. Yang suami istri pun berbicara tidak enak di kamarnya, sekalipun telinga saya tidak mendengar, tapi Tuhan bukakan itu. Jadi tidak ada yang tersembunyi di sini, ya. Itu karena apa? Kita benar-benar berpaut kepada Tuhan. Kita tidak ada memikirkan kekhawatiran akan dunia ini lagi, ya. Makanya saya miris Tuhan hantarkan ke sana kemari hanya untuk melihat dosa-dosa ini. Saya melihat, ya, ada yang katanya hamba Tuhan tetapi uang-uang saja dalam pikirannya. Sulit saya menemukan yang benar-benar murni sebagai hamba. Saya sering katakan kepada mereka, kalian siap gak kalau sekiranya ada yang mengutus kalian pergi ke NTT? Nggak ada dikasih uang segala macam. Aduh, mikirlah Bu, ini udah hamba Tuhan loh. Mikir, saya bilang, bagaimana dengan saya? Saya tidak melihat dia. Dia hanya berfirman, pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini. Nggak ada uang di tangan, saya bilang. Tapi saya percaya dia Tuhan. Buktinya bisa. Bahkan ketemu Bapak, saya bilang, bisa loh. Saya bisa kasih ATM saya sampai saya gituin. Ada enggak isinya itu? Saya bisa pulang dari sini atau tidak? Kalau secara daging, mungkin saya akan katakan enggak bisa karena enggak ada uang, saya bilang. Tetapi saya akan pulang dari sini dan Bapak akan mendengar. Bahkan saya masih berkeliling ke beberapa wilayah. Karena apa? Elohim yang memerintahkan. Jadi jangan Bapak pikir saya pergi kemana-mana itu diundang gereja, diundang siapa. Enggak ada yang mengundang saya. Tuhan yang memerintahkan pergi ke sana. Tetapi benarlah dia Tuhan. Setiap saya kemana-mana tidak pernah terlantar, ya. Sekalipun alamat yang saya tuju tidak ada, kemana mau ngapain saya di sana? Satu contoh, pergi ke Lombok katanya, tidak ada alamat yang saya tuju di Lombok, ya. Tetapi Tuhan hantarkan saya, Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang benar-benar Tuhan pakai. Kami tidak terlantar di sana, ya. Bahkan kami dipertemukan dengan keluarga-keluarga yang benar-benar menerima kedatangan kami yang kami tidak kenal sama sekali. Sebelumnya pun kami tidak kenal. Bahkan jangankan tidak kenal, ya. Chattingan seperti saudara mengikuti ibadah ini pun belum pernah. Dia kenal saya pun tidak, ya. Tapi kasih mereka saya acungkan jempol. Luar biasa. Dan hati mereka pun saya acungkan jempol, ya. Ya, semoga ibu itu mendengar, ya. Salam untuk ibu Yanti dan Pak Olis. Terima kasih buat sambutannya bagi kami di Tanah Lombok, ya. Jadi luar biasa kasih mereka, ya. Jadi ini yang harus kita lihat, ya. Tolong gereja-gereja jangan buta dulu. Lihat, ya, sisi kiri kanan. Saya banyak menemukan yang seperti ini. Bahkan ada seorang hamba Tuhan besar yang cukup terkenal di Indonesia. Saya kenal dengan karunia Nabi yang mereka pakai. Saya kenal dengan sekretarisnya. Saya miris. Mirisnya kenapa? Kok bisa ya? Seorang yang katanya sekretaris daripada seorang hamba Tuhan, bahkan dia besar. Kenapa dia tidak peka dengan sekretarisnya sendiri? Saya bilang. Karena sekretarisnya ini banyak hal yang harus dirongrong dari karakternya, ya. Dan itu semua banyak yang mengakui. Bahkan penjaga menara 2 pun mengakui hal itu, gitu. Kenapa Bapak itu tidak bisa melihat ini? Saya bilang, sementara dia cukup terkenal intim kepada Tuhan. Kenapa tidak bisa dilihat staf-stafnya ini semua? Saya bilang, seharusnya, ya, Roh Kudus itu berbicara. Bahkan karunia Nabi, ya, karunia Nabi yang dipakai melalui mereka loh, suara Tuhan yang akan disampaikan di dalam gereja. Saya pernah disirami minyak urapan itu katanya sampai 1 botol ini ya disirami. Hanya saat itu karena apa? Saya kepenuhan di dalam satu gereja. Pengalaman ini, ya. Supaya jangan terlalu gampang saudara untuk ngejudge seseorang. Jangan terlalu merasa hebat dengan karunia Nabi yang kau peroleh. Jangan terlalu hebat dengan karunia-karunia yang kau peroleh. Dan ini pembelajaran bagi saudara, ya. Saat itu Tuhan perintahkan saya ke satu tempat.
Di saat Tuhan perintahkan saya ke satu tempat, ya, tiba-tiba tubuh saya getar hebat, ya. Keluar langsung dari mulut saya, kuduskan Bahtera, kuduskan Bahtera. Karena kalimat itu saya ditarik. Saya dibawa ke satu ruangan. Ya, saya dibawa ke satu ruangan, ya. Saya kira entah ngapain, karena kan saya sadar loh, ya, saya bukan kesurupan. Kalau kesurupan nggak sadar. Di saat sampai di sana saya diliatin, ditanyain banyak hal. Henny Situmorang kan pakaiannya putih-putih, ya. Kenapa putih-putih? Ini dinas bagi saya anggap dinas bagi saya. Ya seperti polisi punya dinas. Di dalam dinasnya, ya dia ada hukum dalam dirinya kan gitu. Jadi ini hanya sebatas dinas saja yang saya pakai, ya. Kalaupun ada cerita di dalamnya, ya saya dengan Elohim. Seperti itu, ya. Nah, bukan berarti saya bilang sama saudara, saudara harus pakai putih-putih. Enggak. Karena nggak ada tertulis semua umat Tuhan harus berpakaian putih. Walau ada di sana dikatakan kan kalau umat kudus nanti akan berpakaian putih, artinya itu kesucian hati kan gitu ya. Nah, saya pakai pakaian putih. Mereka bertanya kenapa saya pakai pakaian putih. Saya katakan ya saya senang saja. Saat itu gaya mereka, hello Henny, kayak gini. Gaya langsung seperti itu, hello Henny, dengan kepala goyang seperti joget India ya. Roh Kudus itu full color katanya, ya. Mereka pun bergaya, kita mau selfie seperti ini, kita mau bagaimana, Roh Kudus itu keren, kata mereka seperti itu. Saya kaget. Karena yang saya tahu, kalau dia benar-benar nabi Tuhan pakai, ada ciri khusus dari dia, ya, akan ada ciri khusus, ya. Nah, dari cara bicaranya, dari kehidupannya, nabi itu tidak ada bahasa-bahasa dunia atau apa, udah sulit. Jadi mereka masih bergaya, hello Henny, Roh Kudus itu keren, full color katanya. Kita bebas mau pakai warna apa saja katanya. Kita mau selfie seperti ini dipraktekin lagi. Sementara saya yang setelah bertobat di dalam Tuhan, saya yang tadinya selfie 20 kali satu hari gak pernah selfie lagi, ya kan? Kenapa dibilang selfie lagi, ya kan? Udah di dalam Tuhan. Ini sudah daging yang sudah saya matikan. Ini malah di sini karunia nabinya kita mau selfie, kita mau, saat itu ada topi-topi bulatnya, kita mau seperti ini, katanya dipraktekin lagi, ya. Dan dikatakan di sana, di sorga lemari kita besar. Kita punya banyak pakaian katanya. Ada pakaian menari, ada pakaian perang. Di situ udah ganjil. Kenapa saya katakan ganjil? Di sorga tidak ada perang lagi, ya. Itu sudah hidup kekal. Jadi tidak ada pakaian perang lagi di sorga yang akan dipakaikan ke kita. Mau memerangi siapa lagi kita di sorga, ya. Itu sudah satu kalimat, satu perkataan yang ganjil yang terucap dari seorang mulut yang katanya karunia kenabian. Supaya saudara selidiki, kalau saudara karunia kenabian, perhatikan, ya. Ada ciri khusus dari seorang yang namanya karunia kenabian. Dia tidak akan sama dan serupa lagi dengan dunia ini. Pasti ada perbedaan, ya. Nah, kemudian berbagai pertanyaan diberikan kepada saya. Jadi dibilang, bukan mau pelepasan ini katanya. Ya siapa yang mau pelepasan? Saya bilang gitu, ya kan. Kamu mau didoakan? Ya, saya mau gitu. Ya kan, siapa yang tidak mau didoakan? Jadi waktu didoakan, Roh Kudus tahu hati mereka mau mendoakan itu. Apakah mereka benar-benar mendoakan sebagai peneguhan kita sesama hamba Tuhan, atau di dalam pikiran mereka ada sesuatu yang aneh? Ya. Saat itu saya berdoa, saya lipat tangan, ya, mulut saya ditawan senyum. Dan ini telah berapa kali Tuhan taruhkan di saat orang-orang yang hendak mendoakan saya mau menengking, mulut saya ditaruh tersenyum. Sebenarnya di dalam hati bahkan udah seperti pegel sebenarnya, gini terus. Bayangkan selama doa saya seperti itu dan doanya lama. Coba saudara seperti itu, gini, pegel kan di sini. Tapi saya tidak bisa menggerakkan lagi. Karena apa? Tubuh ini sudah dikuasai, diliputi oleh kuasa ilahi, ya. Saya senyum terus, ya. Apa yang mereka katakan? Oh, ini keras roh yang ada padanya. Nah, udah diminyakin semua. Aduh, banyak banget minyaknya, ya. Tapi saya tetap diam.
Di hati saya sudah menjerit dan menangis, tetapi Tuhan tidak mengizinkan setetes air mata pun keluar dari mata saya. Karena tidak 1-2 kali saya diperlakukan oleh yang katanya gereja-gereja besar di Indonesia ini. Di saat ketemu saya pasti dilakukan hal yang sama. Keren ya. Di mana pengenalan itu ya? Akhirnya diambil botol minyak, dituangkan di atas kepala saya. Dan apa yang dikatakan, di situ saya mencucurkan air mata tetapi tertahan di dalam. Mulut saya hanya ditawan tersenyum. Apa yang mereka sampaikan? Roh tenung keluar katanya. Coba. Mereka menyampaikan hal seperti itu. Saya bilang, saya diingatkan Nabi apa itu yang ditaruhkan roh dusta dalam mulutnya. Saya bilang, Tuhan, ini cukup terkenal di Indonesia ini. Ya, dengan tarian mereka, dengan apa. Inilah kualitas karunia Nabi yang mereka pakai Tuhan. Bagaimana kelangsungan daripada pelayanan itu? Apa tidak banyak nanti kepalsuan yang akan terjadi? Jadi di dalam saya menangis. Nah, jadi mereka tengkingin segala macam, mereka tengkingin ya. Akhirnya mereka capek sendiri. Selesai. Sudah selesai? Saya bilang, sudah Bu, sudah. Saya hanya bilang apa? Karena mereka katakan kan roh tenung, roh setan. Seperti itu, saya ditengkingin. Yang saya tahu Bu, jikalau roh Tuhan ada pada kita dan kita mendoakan seseorang dan kita katakan seseorang itu ada roh setan, maka di dalam nama yang kudus roh setan itu akan tunduk, saya bilang. Hanya itu yang saya katakan. Artinya apa? Roh apa yang ada pada mereka? Jikalau mereka menganggap roh setan ada pada saya, kenapa tidak ada manifestasi-manifestasi? Ya, yang ada mereka tertunduk malu. Tetapi saya ingat waktu saya keluar dari pintu, mereka katakan, dalam nama Yesus katanya, kami yakin dan percaya kami akan bertemu dengan Ibu Heni Situmorang tidak dengan pakaian putih lagi, dalam nama Yesus, katanya seperti itu ya. Dan puji Tuhan, apa yang terjadi? Saya bertemu dengan mereka ada 2 kali dan saya tetap dengan pakaian putih. Berarti roh Tuhanlah yang ada pada saya. Sengaja saya menyapa mereka ya. Ada satu konferensi saya sengaja ikut ya, untuk melihat apa yang Tuhan mau nyatakan. Ketemu mereka. Pas mereka jalan, saya masih dengan koper itu ya. Mereka ada 2 orang, tadinya kan 3, ada 2 orang. Salam Ibu, selamat siang, saya bilang dengan pakaian putih. Berarti siapa yang menang? Roh Tuhan ada pada kita. Karena doa mereka, saya bertemu dengan mereka tidak pakai pakaian putih. Nah, katanya itu tandanya kalau saya itu bukan dari Tuhan. Nah, berarti saya dari Tuhan. Makanya mereka tetap bertemu saya dengan pakaian putih ya. Dan bertemu sekali lagi di Jakarta ya. Di satu momen ada acara, saya diundang ya. Dan saya berbicara di sana dan saya melihat ada orangnya di situ. Tetapi saya mengasihinya. Tetapi inilah yang saya ceritakan ya, supaya menjadi gambaran kepada saudara. Jangan terlalu gampang menyatakan sesuatu dari Tuhan kalau itu bukan dari Tuhan. Karena seorang nabi yang menyampaikan sesuatu dari Tuhan ternyata tidak, maka nabi itu pun akan mati. Ingat yang tertulis di dalam Yeremia yang saya sampaikan kemarin itu. Tuhan berfirman, engkau akan dilepaskan dari kelaparan, engkau akan dilepaskan dari perang, katanya. Bahkan Tuhan katakan apa? Itu hanya rekaan hati mereka sendiri yang ada. Aku tidak berfirman kepada mereka, kata Tuhan. Dan mereka pun akan tertimpa, baik anak mereka, entah siapanya lagi dikatakan, mereka pun akan tertimpa perang itu, katanya. Wow ya. Jadi tidak sembarangan suara-suara Tuhan. Jadi kalau ada seseorang menyampaikan kepadamu ada pesan Tuhan, dengarkan, lihat buahnya. Kalau masih cinta akan uang, kalau masih kedagingannya kuat akan dunia, kalau mulutnya masih belum bisa ditahan ya, untuk memperkatakan segala sesuatu dengan emosi atau apa, belum ya. Karena seorang yang benar daripada Tuhan, untuk melihat dia palsu atau tidak, maka lihatlah dari buahnya ya. Hanya dari buahnya kita melihat orang tersebut apakah dia benar dari Tuhan atau tidak. Makanya kalau ada mengatakan ada pesan Tuhan, ada pesan Tuhan, jangan terlalu gampang.
sedihnya saya waktu saya ke NTT. Suara Tuhan katanya itu seperti diperjualbelikan, jadi punya tarif, ya. Apa bedanya? Jadinya mereka yang katanya mendengar suara Tuhan menyamakan itu dengan perdukunan, ya. Nggak ada istilah tarif-tarif. Saya juga melayani saudara saya dengan ketulusan, ya. Tanpa ada tanpa ada niat di dalam hati supaya saudara memberkati atau apa, tidak. Ya. Saya berdiri di sini itu semata-mata saya hanya taat akan Tuhan. Masalah berkat atas hidupku itu urusan Tuhan. Ya. Masalah bagaimana kami akan dilengkapi, dipenuhi di sini itu urusan Tuhan. Ya. Kalau saudara digerakkan untuk memberkati pelayanan ini, itu urusan saudara dengan Tuhan. Saudara digerakkan untuk menyerahkan yang namanya persembahan atau persepuluhan, itu urusan saudara dengan Tuhan. Tetapi saya tidak pernah menyinggung kepada saudara. Ya. Karena apa? Saya tulus untuk melayani saudara di sini. Ya. Tugasku saya lakukan sebagai hamba untuk menjelaskan, untuk memberitahukan pesan-pesan Tuhan kepada saudara. Itu tugas saya. Ya. Lakukan tugas saudara kepada sesama. Lakukan tugas saudara kepada siapapun, ya. Baik hamba Tuhan, baik sesama saudara, baik orang-orang miskin segala macam, lakukan tugas saudara. Karena saya pun melakukan pekerjaan itu, ya. Fakir miskin, ya, orang-orang susah, semampu saya akan berkati mereka. Sekalipun hidup kami pas-pasan, ya. Tetapi kalau Tuhan sudah berfirman berkati, saya akan tetap berkati, ya. Nah, jadi orang yang benar-benar mendengar suara Tuhan itu tidak ada niatnya yang lain untuk mengenal seseorang. Tidak akan ambil untung itu. Dan tidak akan menjaga-jaga hati. Mau itu orang kaya atau apa, rangkul, ya. Dia orang susah dicuekin, nggak ada, ya. Mau saya tahu saudara kaya atau bagaimana, yang namanya pesan tetap pesan. Ya, mau saudara juga sudah pernah memberkati, bahkan satu contoh puluhan juta yang saudara berikan ke tim ini. Kalau satu contoh itu teguran, saya akan tetap berikan teguran, ya. Karena saya tidak takut, sekalipun saudara satu contoh, saudara sakit hati karena teguran itu sehingga saudara tidak memberkati, itu tidak masalah bagi saya. Karena masalah itu bagi saya jikalau saya tidak menyampaikan pesan Tuhan. Itu, ya. Seperti yang saya bilang, hidup kami semua yang ada di sini itu tanggung jawab Tuhan, dan itu kuserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada kekhawatiran. Saya tidak mau khawatir. Yang penting ada Tuhan berikan berkat-berkat melalui saudara, itu kami pergunakan untuk kebutuhan, ya, untuk perbendaharaan di rumah Tuhan, itu saja, ya. Dan kami pun disiplin dalam pengelolaan. Gak ada istilahnya kemewahan atau apa, tidak. Bahkan benar-benar sederhana, ya. Kalau Pak Herbin udah tahu lah itu, Ibu Amelia, siapa yang udah pernah ke sini sudah melihat lah bagaimana keadaan di sini, ya. Nah, oke, kita lanjut tadi. Jadi tadi ayat 8 terlalu panjang kita cerita. Kita masuk ke ayat saya ulangi ayat ke-8 tadi. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi kesusahan itu, ya, kesusahan, perang, kelaparan itu masih permulaan penderitaan, ya, menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci, ya. Sama kejadiannya waktu di Enjus kemarin itu. Saudara pun menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Karena saya katakan kepada saudara, cairan-cairan itu sebenarnya satu senjata untuk membunuh saudara secara perlahan-lahan, ya. Makanya kalau saudara memaksa, kamu pergilah, ya, karena saudara takut nanti tertular atau apa segala macam, saudara pun membujuk dia, maka itulah saudara menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, ya. Jadi terlebih nanti tanda bilangan itu, karena di film New World Order 2013 itu, ya, bahkan orang tuanya menyerahkan anaknya supaya anaknya menerima tanda bilangan itu. Makanya di masa itu banyak orang yang akan murtad. Pada akhirnya apa? Karena tersiksa,
Ya, perut sudah keroncongan, anaknya kelaparan. Akhirnya mereka murtad dengan apa? Ya sudahlah, kita tanda tangani saja, kita terima saja. Ya, makanya saya katakan di zaman itu, ya, pahlawan pun gentar. Karena yang namanya manusia berbicara perut gentar, ya. Nah, jadi hati-hati. Jadi akan banyak orang yang murtad, yang katanya hamba Tuhan pun, yang katanya kuat berintim di dalam Tuhan. Kalau tidak tiap hari saudara bersekutu kepada Tuhan, maka saudara tidak akan kuat. Makanya setiap hari, itu tadi pesan itu yang Tuhan katakan, ya. Saya akan baca ulang dulu satu kalimat itu, ya. Berilah hatimu sepenuhnya akan aku mulai hari ini. Sebab hari itu sungguh besar aniaya akan umat kudus. Artinya, kalau kita tidak tiap hari bersekutu kepada Tuhan, tidak tiap hari memberikan hati kepada Tuhan, maka kita bisa murtad. Ya. Kita lanjut. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya. Coba kemarin itu yang tidak menerima suntikan itu dibenci. Oh, dia itu begini-begini, dijauhin. Ya. Dijauhin. Itu sudah simulasi loh. Masih enjus itu. Ya. Bagaimana kalau chip itu sudah nyata? Ya. Dan saudaramu tidak menerima. Dan saudara pun berkata, kenapa sih kamu tidak menerima? Kamu melawan yang namanya pemerintah. Bla 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 segala macam. Ingatlah engkau ada di dalam penggenapan ini jikalau engkau melakukan hal yang sama. Ya. Lanjut. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan ini sudah terjadi. Banyak nabi palsu yang akan muncul di zaman itu. Ya, yang menyatakan diri ini yang harus didengar. Itu yang harus didengar, ya. Lanjut. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin, ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang semakin dingin, ya. Di sini nyata kasih semakin dingin karena kedurhakaan itu semakin besar, ya. Tetapi ini poin penting yang harus kita pegang malam hari ini, ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahanlah sampai pada kesudahannya, ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya, ya. Kita buka dulu satu lagi dari Matius pasal yang ke-10. Ini perlu saudara baca Matius pasal yang ke-10 ayat ke-16, ya. Nanti saudara baca di rumah sampai ayat yang ke-33, ya. Hanya satu ayat saja saya akan buka. Ayat 23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum aku selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Ya. Oh, ayat 22, ayat 21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 22, ya. Jadi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, ya. Jadi saya mintakan saudara terkasih tetap bertahan sampai kepada kesudahannya. Mazmur 20 ayat 1 sampai 9. Doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau.
Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Mazmur 21 ayat 1 sampai 13. Nyanyian syukur karena kemenangan Raja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mulah Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu. Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Iya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Tanganmu akan menjangkau semua musuhmu. Tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala. Pada waktu engkau menampakkan diri, ya Tuhan, murka Tuhan akan menelan mereka, dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atasmu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Ya, engkau akan membuat mereka melarikan diri. Dengan tali busurmu, engkau membidik muka mereka. Bangkitlah ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. Mazmur 22 ayat 1 sampai 31. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan, menurut lagu rusa di kala Fazar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam,
tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Benteng-benteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk benteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa.
Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mana sorgawi.